Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesir Firmanda, NIM 13122000264. Halo guys, perkenalkan nama saya Vicky Daksa Triadi Abila dengan NIM 131220086. Halo, perkenalkan nama saya Tim Kadriana ini dengan NIM 13122000282. Halo, perkenalkan nama saya Adria Sabah Iliganti dengan NIM 13122000292. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 13122000302. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Model kerja konvensional mulai bergeser menuju sistem kerja berbasis platform, fleksibel dan sering kali tanpa kehadiran fisik. Berbagai profesi baru pun bermunculan seperti driver ojek online, freelance desain grafis, penjoki game, hingga konten moderator yang semuanya kini menjadi bagian dari ekonomi digital. Sayangnya, sistem ketenagakerjaan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan ini. Hubungan kerja berbasis digital masih sering berada di wilayah abu-abu tanpa perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat hukum yang baru yang relevan dengan realitas saat ini. Maka lahirlah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tenaga Kerja Digital sebagai langkah konkret untuk membentuk tantangan tersebut. Transformasi digital telah menghasilkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang bersifat non-tradisional. Pekerja platform digital, pekerja lepas, dan pekerja jarak jauh semakin dominan di berbagai sektor. Sayangnya, hubungan kerja semacam ini masih sering diperlakukan sebagai hubungan non formal yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tidak mendapat hak-haknya, seperti upah yang layak, jam kerja manusiawi, jaminan nasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan serta mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, penyusunan RUU ini menjadi penting sebagai bentuk kehadiran negara untuk mengatur dunia kerja yang kian terdigitalisasi. Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Digital dibangun di atas asas-asas keadilan sosial digital, perlindungan yang inklusif, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perlindungan data pribadi pekerja, serta kepastian hukum berbasis digital. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja berbasis digital, mengatur hubungan kerja secara adil dan fleksibel, serta menjamin kesejahteraan melalui akses jaminan sosial yang layak. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga mendorong pengawasan ketenagakerjaan yang lebih transparan dan berbasis digital, serta menjamin pengakuan status hukum bagi pekerja dalam gig ekonomi dan freelance. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Model kerja konvensional mulai bergeser menuju sistem kerja berbasis platform, fleksibel dan sering kali tanpa kehadiran fisik. Berbagai profesi baru pun bermunculan seperti driver ojek online, freelance desain grafis, penjoki game, hingga konten moderator yang semuanya kini menjadi bagian dari ekonomi digital. Sayangnya, sistem ketenagakerjaan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan ini. Hubungan kerja berbasis digital masih sering berada di wilayah abu-abu tanpa perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat hukum yang baru yang relevan dengan realitas saat ini. Maka lahirlah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tenaga Kerja Digital sebagai langkah konkret untuk membentuk tantangan tersebut. Transformasi digital telah menghasilkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang bersifat non-tradisional. Pekerja platform digital, pekerja lepas, dan pekerja jarak jauh semakin dominan di berbagai sektor. Sayangnya, hubungan kerja semacam ini masih sering diperlakukan sebagai hubungan non formal yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tidak mendapat hak-haknya, seperti upah yang layak, jam kerja manusiawi, jaminan nasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,
Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan serta mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, penyusunan RUU ini menjadi penting sebagai bentuk kehadiran negara untuk mengatur dunia kerja yang kian terdigitalisasi. Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Digital dibangun di atas asas-asas keadilan sosial digital, perlindungan yang inklusif, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perlindungan data pribadi pekerja, serta kepastian hukum berbasis digital. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja berbasis digital, mengatur hubungan kerja secara adil dan fleksibel, serta menjamin kesejahteraan melalui akses jaminan sosial yang layak. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga mendorong pengawasan ketenagakerjaan yang lebih transparan dan berbasis digital, serta menjamin pengakuan status hukum bagi pekerja dalam gig ekonomi dan freelance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami merancang mengenai undang-undang tentang tenaga kerja digital. Langsung saja bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan angka 1, Menteri Ketenagakerjaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 2. Dinas Ketenagakerjaan adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 3. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, serta membela hak dan kepentingan pekerja. 4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Angka 5. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 6. Digital adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik, jaringan internet, perangkat lunak, dan teknologi, informasi dan komunikasi lainnya yang digunakan dalam aktivitas kerja atau hubungan kerja. 7. Ekonomi gig adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada pekerjaan jangka pendek, fleksibel, dan berbasis permintaan, di mana individu memperoleh penghasilan dengan menjalankan tugas atau layanan secara mandiri melalui platform digital tanpa hubungan kerja tetap. Pasal ini sangat penting karena memberikan fondasi terminologis bagi seluruh isi undang-undang dalam era digital. Banyak istilah baru yang muncul dan tidak dikenal atau yang tidak dikenal dalam hukum ketenagakerjaan konvensional seperti platform digital, ekonomi gig, atau kerja jarak jauh. Tanpa definisi yang jelas, interpretasi terhadap hak dan kewajiban para pihak akan menjadi kabur dan rawan multitafsir. Pasal ini juga membantu menjembatani pemahaman antara dunia kerja digital yang terus berkembang dengan perangkat hukum nasional yang bersifat statis. Pasal 2, pengaturan dalam undang-undang ini didasarkan pada asas A. Keadilan sosial digital, B. Perlindungan pekerja yang inklusif dan non-diskriminatif, C. Adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi, D. Perlindungan hak privasi dan data pekerja, E. Kepastian hukum dan kepatuhan berbasis digital. Pasal ini menegaskan asas-asas utama yang menjadi landasan ideologis dan normatif dalam pengaturan ketenagakerjaan digital. Asas keadilan sosial digital dan perlindungan hak privasi menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja digital dari eksploitasi, diskriminasi, dan manipulasi algoritmik. Asas adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi menunjukkan bahwa hukum harus fleksibel dan mengikuti dinamika zaman, bukan kaku dan tertinggal. Asas-asas ini menjadi arah moral sekaligus prinsip kehati-hatian dalam implementasi undang-undang ini.
Pasal 3, undang-undang ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk angka 1, mengatur hubungan kerja yang adil, setara, dan berkelanjutan dalam ekosistem digital antara pemberi kerja dan tenaga kerja digital. Pasal 2, angka 2, melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja digital termasuk pekerja lepas atau freelance, pekerja platform, dan pekerja jarak jauh. Angka 3, menjamin kepastian hukum terhadap status tenaga kerja di sektor digital dan platform teknologi. Angka 4, mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja digital. Angka 5, mengatur tata kelola dan pengawasan terhadap penyedia layanan digital dan perusahaan teknologi yang mempekerjakan tenaga kerja digital. Pasal ini sangat penting karena mengakui pluralitas bentuk hubungan kerja yang sah di era digital. Banyak pekerja digital tidak memiliki kontrak formal dan tertulis sehingga sulit memperjuangkan hak mereka di hadapan hukum. Dengan adanya pasal ini, semua bentuk hubungan kerja baik melalui kontrak konvensional, remote, lepas, maupun digital diakui dan wajib dituangkan secara jelas. Ini mencegah kesewenang-wenangan dan memperkuat posisi tawar pekerja. Pasal 4, undang-undang ini bertujuan untuk huruf A, menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kerja berbasis digital, huruf B, mengatur hubungan kerja digital secara adil dan fleksibel, huruf C, meningkatkan kesejahteraan dan akses jaminan sosial bagi pekerja digital, huruf D, menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang transparan melalui sistem digital, yang E, memastikan pengakuan status hukum bagi pekerja gig ekonomi dan freelance. Pasal ini menjabarkan tujuan utama dari undang-undang ini, salah satunya adalah menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kerja digital yang selama ini bekerja tanpa kejelasan status hukum. Tujuan lainnya seperti pengaturan hubungan kerja yang fleksibel, akses jaminan sosial, serta pengakuan status hukum bagi gig ekonomi, menunjukkan bahwa undang-undang ini bersifat progresif dan responsif terhadap realitas baru dunia kerja. Pasal 5 yaitu tentang hubungan kerja dalam era digital. Ayat 1, hubungan kerja dalam era digital dapat terjadi melalui huruf A, perjanjian kerja konvensional, huruf B, perjanjian kerja jarak jauh, huruf C, kontrak pekerja lepas, huruf D, perjanjian kerja melalui platform digital. Ayat 2, setiap bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis atau digital yang memuat sekurang-kurangnya huruf A, identitas para pihak, huruf B, jenis pekerjaan, huruf C, besaran dan cara pembayaran upah, huruf D, hak dan kewajiban para pihak, huruf E, jangka waktu perjanjian, huruf F, ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Pasal 5 ini sangat penting karena mengakui pluralitas bentuk hubungan kerja yang sah di era digital. Banyak pekerja digital tidak memiliki kontrak formal dan tertulis, sehingga sulit memperjuangkan hak mereka di hadapan hukum. Dengan adanya pasal ini, semua bentuk hubungan kerja baik melalui kontrak konvensional, remote, lepas, maupun digital diakui dan wajib dituangkan secara jelas. Ini mencegah kesewenang-wenangan dan memperkuat posisi tawar pekerja. Selanjutnya pasal 6. Ayat 1, sistem digital yang menjadi penghubung antara pekerja dengan pengguna jasa wajib memastikan adanya perjanjian yang jelas antara pekerja platform dengan platform atau pengguna jasa. Ayat 2, platform digital wajib transparan dalam hal huruf A, sistem pengupahan dan pembagian pendapatan, huruf B, metode pemberian peringkat dan evaluasi kinerja, huruf C, pengumpulan dan penggunaan data pekerja, huruf D, proses pengambilan keputusan algoritmik yang mempengaruhi pekerja. Pasal 6 ini di era di mana algoritma menentukan nasib pekerja dari rating, pendapatan hingga pemutusan kerja, pasal ini sangat strategis
Platform digital seringkali tidak transparan dalam hal cara kerja mereka. Oleh karena itu, pasal ini mewajibkan transparansi dalam sistem pengupahan, penilaian kerja, dan pemrosesan data pribadi. Ini adalah upaya penting untuk melindungi pekerja dari eksploitasi tersembunyi oleh sistem digital. Selanjutnya pasal 7, jam kerja fleksibel dan kerja jarak jauh. Ayat 1, pekerja dan pemberi kerja dapat menyepakati pengaturan jam kerja fleksibel selama tidak melebihi 40 jam dalam 1 minggu. Ayat 2, pengaturan jam kerja fleksibel dapat berupa huruf A, waktu mulai dan selesai kerja yang fleksibel. Huruf B, jam kerja terkompres. Huruf C, pembagian pekerja. Huruf D, pengaturan lain yang sesuai kesepakatan. Pasal 7 ini pekerja digital dan remote sering menghadapi masalah jam kerja yang tidak terbatas, menyebabkan kelelahan, stres, dan gangguan kesehatan mental. Pasal ini mengatur jam kerja fleksibel dan memperkenalkan konsep right to disconnect atau hak pekerja untuk tidak diganggu di luar jam kerja. Ini menunjukkan bahwa hukum mulai mengakui hak atas keseimbangan hidup kerja sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja modern. Pasal 8, sanksi administrasi. Ayat 1, pemberi pekerja digital, plafon digital dan atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja digital dan tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi. Ayat 2, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Teguran tertulis, B. Pembatasan aktivitas digital tertentu, C. Pembekuan sementara operasional digital atau akun perusahaan, D. Pencabutan izin operasional atau izin usaha, E. Denda administrasi dan atau F. Kewajiban pemulihan hak tenaga kerja digital. Ayat 3, sanksi administrasi jatuhkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi digital. Ayat 4, penanganan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan A. Tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap tenaga kerja digital, B. Frekuensi pelanggaran, C. Upaya perbaikan atau pemulihan yang dilakukan oleh pelaku usaha, D. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas digital. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal ini menjelaskan mengenai aturan ini tidak hanya menjadi simbolik. Pasal ini memberikan ketentuan eksekusi melalui pemberlakuan sanksi administrasi dengan sanksi berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin. Pasal ini menegaskan bahwa perusahaan digital dan platform tidak bisa lagi menghindari dari tanggung jawab ketenaga kerjaan. Ini juga memberi pemerintah instrumen pengawasan berbasis digital efisien dan objektif. Pasal 9, sanksi pidana. Ayat 1, setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja dan tanpa hak A. mempekerjakan tenaga kerja digital tanpa perjanjian kerja atau kontrak digital sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2. B. melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja digital tanpa prosedur sebagaimana mestinya, dan C. mengakses, menyalahgunakan atau menyebarkan data pribadi tenaga kerja digital tanpa persetujuan, dipidana dengan pidana paling lama yaitu 2 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang atau platform digital yang menghalangi pengawasan ketenagakerjaan digital sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun pidana dan denda paling banyak 250 juta rupiah. Ayat 3, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan laporan tenaga kerja, organisasi pekerja atau pegawai ketenagakerjaan digital. 4. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan pelengkap dari sanksi administrasi
sanksi administrasi dan hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat sistematik, berulang, atau menimbulkan kerugian serius bagi tenaga kerja digital. Pasal ini sangat krusial dalam menjamin aktivitas perlindungan hukum. Dalam banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi, PHK sepihak, dan eksploitasi kerja digital terjadi secara sistematis. Sanksi pidana memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar berat dan melengkapi sanksi administrasi. Ini juga memberi rasa efek jera dan rasa aman bagi pekerja untuk melapor pelanggaran tanpa takut diskriminasi. Bab 5. Ketentuan peralihan pasal 10. Ayat 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, hubungan kerja digital yang telah berlangsung sebelum diundangkan undang-undang ini tetap diakui keabsahannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Perusahaan digital, platform kerja daring, dan pemberi kerja lainnya wajib menyesuaikan sistem ketenagakerjaan dan kontrak kerja digital sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Ayat 3. Selama ketentuan pelaksanaan undang-undang ini belum ditetapkan, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ayat 4. Pemerintahan wajib menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang ini. Penjelasan dari pasal ini sangat penting untuk menjamin transaksi hukum yang tertib dan adil dari sistem ketenagakerjaan lama dan ke sistem baru, dengan memberikan waktu adaptasi bagi perusahaan dan platform untuk menyesuaikan diri. Undang-undang ini bersifat realistis dan tidak memaksakan perubahan secara mendadak. Ini juga memastikan bahwa tidak ada hak pekerja yang hilang dalam masa transisi. Bab 6. Ketentuan penutup. Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 11. Ketentuan ini sangat penting karena memberikan batas waktu konkret bagi pemerintah untuk menyusun aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri dalam konteks tenaga kerja digital. Banyak hal teknis seperti 1. Standar kontrak kerja freelance, 2. Perlindungan sosial digital, 3. Mekanisme penyelesaian sengketa online. Tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi membutuhkan pengaturan teknis agar implementasi tanpa aturan pelaksana. Undang-undang hanya akan menjadi norma hukum di atas kertas. Pasal 12. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal ini menjamin adanya transisi hukum yang harmonis, artinya aturan lama soal ketenagakerjaan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku. Ini penting untuk 1. Menghindari kekosongan hukum saat undang-undang baru diberlakukan. 2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital, platform, dan tenaga kerja digital. 3. Memungkinkan fleksibilitas sambil tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan tenaga kerja. Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Pemerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal ini adalah pasal formal yang wajib ada dalam setiap undang-undang, namun tetap penting karena 1. Memastikan kepastian waktu berlakunya undang-undang. 2. Mendukung asas publisitas hukum agar semua pihak tahu kapan hukum mulai berlaku. 3. Menjamin transparansi dan legitimasi hukum, terutama dalam konteks digital yang seringkali melibatkan aktor lintas sektor dan lintas negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran.
Di tengah derasnya arus transformasi digital yang menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan, muncullah realitas baru dalam dunia ketenagakerjaan. Pola kerja tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Pekerja kini bisa bekerja dari rumah, dari kafe, bahkan dari luar negeri. Hanya berbekal laptop dan koneksi internet saja. Namun, di balik kemajuan tersebut, tersembunyi pula kerentanan yang tak terlihat, yaitu seperti hilangnya kepastian hukum, eksploitasi terselubung, pengawasan tanpa batas, dan ketidakjelasan status hukum para pekerja digital. Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Digital tahun 2025 yang kita buat ini hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman. Undang-undang ini tidak hanya memperluas makna perlindungan tenaga kerjaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28D ayat 2 UUD 1945, tetapi juga menjadi tonggak sejarah penting dalam menjembatani kebutuhan regulatif antara dunia kerja yang konvensional dan realitas ekonomi digital saat ini. Melalui pengakuan terhadap pekerjaan berbasis platform, freelance, dan remote working, RUU ini menjadi simbol hadirnya negara di ruang-ruang kerja yang selama ini nyaris tak tersentuh hukum. RUU ini memberikan kejelasan status hukum bagi pekerja gig ekonomi, menetapkan aturan kerja fleksibel yang berkeadilan, melindungi hak privasi data, hingga menjamin jaminan sosial dan akses terhadap pengawasan berbasis teknologi. Ia juga menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif. Dalam banyak kasus nyata yang terjadi saat ini, seperti pemutusan akun sepihak oleh platform ojek online, pengawasan digital berlebihan tanpa batasan, atau kerja lembur tanpa kompensasi dalam sistem WFH, RUU ini memberi perlindungan nyata yang selama ini belum tersedia dalam sistem hukum nasional. Namun, undang-undang yang baik bukanlah sekedar teks hukum di atas kertas saja. Undang-undang harus mampu hidup dan hadir dalam praktik. Selanjutnya adalah saran. Pemerintah harus segera menyusun peraturan pelaksana yang konkret, inklusif, dan teknis agar semangat perlindungan dalam RUU ini dapat segera dirasakan oleh para pekerja digital di lapangan. Jangan sampai semangat perlindungan hukum hanya berhenti pada tataran teori dan realisasi. Perlu adanya literasi hukum digital bagi masyarakat luas, khususnya bagi pekerja informal digital, seperti penjoki game, kreator konten, mitra ojek online, hingga konten moderator. Mereka harus tahu hak-haknya, jalur pengaduannya, dan cara mendapatkan keadilan di era digital yang saat ini. Platform digital dan perusahaan teknologi harus diajak menjadi bagian dari perubahan. Bukan hanya sebagai objek regulasi, pemerintah harus membangun sistem kolaboratif dengan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem kerja digital yang sehat, transparan, dan manusiawi. Pengawasan digital harus proporsional, menghormati privasi pekerja, dan bebas dari penyalahgunaan. Algoritma yang dimaksud ini yaitu yang menentukan nasib pekerja harus bisa diaudit, transparan, dan tidak sepenuhnya otoriter tanpa hak banding. Nah, yang paling penting, keberpihakan hukum harus selalu berpijak pada nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kemaslahatan bersama. Undang-undang ini bukan hanya tentang teknologi dan pekerjaan saja, melainkan tentang keberadaban kita sebagai bangsa dalam menyambut masa depan yang akan datang ini. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Tenaga Kerja Digital, Indonesia tidak hanya melindungi pekerja masa kini saja, tetapi juga sedang membangun fondasi
keadilan untuk dunia kerja masa depan. Sebuah era di mana teknologi dan kemanusiaan bisa berjalan berdampingan.